balik lagi di channel YouTube aku, Ramira Story. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semua ya sekarang. Nah, kali ini aku mau bahas masih tentang seputar skripsi, karena banyak banget yang nanyain berapa sih kalau misalnya kita bikin karya ilmiah atau skripsi, plagiarismenya tuh berapa. Jangan sampai kita kena blacklist, istilahnya kayak dapet hukuman atau pengurangan nilai karena plagiarisme kita tinggi. Disclaimer dulu, ini berdasarkan kampus aku di Universitas Indonesia. Semua kampus punya standar plagiarisme yang berbeda-beda, termasuk di kampus aku. Setiap fakultas juga punya istilahnya batasan plagiarismenya tuh beda-beda. Kadang ada yang 20%, ada yang 25%, ada yang maksimal tuh 30%. Nah, kalau di fakultas aku, ketika aku tanya ke dosen, plagiarismenya maksimal 30%. Ini dari teman-teman aku sih yang nanya juga ke beberapa dosen gitu. Nah, jadi aku mau kasih tahu terlebih dahulu ya. Kalau untuk skripsi yang aku buat kemarin itu sempat dicek, jadi sebelum sidang, jadi persyaratannya sebelum maju ke sidang tahap akhir harus menyertakan istilahnya kayak ACC dari dosen pembimbing dan juga cek plagiarisme yang benar-benar hasil karya kita terakhir, yang terakhir kali di revisi itu berapa gitu. Nah, saat itu pas aku cek plagiarismenya, alhamdulillah banget cuma 6%. Nah, gimana sih ceknya? Kalian nggak bisa cek sembarangan ya di website kayak misal online yang gratis gitu, karena biasanya data yang kalian udah masukkan ke web atau sistem online lah istilahnya di Google. Kenapa sih kalian nggak boleh cek plagiarisme itu sembarangan? Karena biasanya sistem di plagiarisme itu kan kalau misalnya online di website bisa aja pas dicek plagiarisme yang berbayar di kampus kalian terjadi double checking. Jadi kalian bisa aja kena plagiarisme karya kalian sendiri gitu. Itu bener-bener berbahaya, kan nggak mau kan kalau misalnya kalian udah capek-capek ngerjain, terus udah dicek juga di website untuk plagiarism checknya rendah, tetapi pas dicek di kampus yang istilahnya lebih pro gitu ya aplikasinya, nah itu tuh bisa kebaca dan kalian kena self plagiarism. Nah, ini penting ya buat kalian, jadi tolong dicatat baik-baik, diperhatiin karya kalian. Kalau misalnya memang di kampus udah disediain, biasanya sih disediain ya. Nah, kalian langsung aja tanya gimana untuk plagiarism check di kampus gitu. Apa memang kita harus cek sendiri atau emang udah difasilitasi dari kampus? Nah, sebaiknya tanya dulu, karena biasanya sebagian besar kampus udah ada plagiarism checknya masing-masing gitu. Oke? Lanjut bahas gimana caranya aku bisa dapetin angka persenan plagiarisme yang rendah. Nah, sebenarnya aku juga nggak terlalu memperhatikan gitu, kayak misalnya, oh teori yang aku pakai tuh ini, dan seperti apa sih harusnya supaya bener-bener nggak mirip sama yang aslinya. Nah, ini nih yang biasanya keliru sama teman-teman semuanya. Karena kalau misalnya kita ngutip dari teori, pasti kita kan nggak boleh menghilangkan arti yang sebenarnya dari teori yang ada kan. Jadi kita harus benar-benar mempelajari dulu itu teorinya seperti apa, kemudian dicantumkan dan ada sumbernya gitu. Jangan asal masukin dan tiba-tiba kita nggak ngasih sumbernya, itu salah banget kan. Nah, kalau misalnya untuk di semua karya tulis ataupun kayak misalnya kita beropini pun atau menulis sebuah news gitu, pasti butuh kan yang namanya improvisasi di dalam sebuah tulisan gitu, istilahnya paraphrasing. Nah, paraphrasing itu kalian butuh banget
itu dikeluarkan dari pemikiran kalian sendiri, apa yang kalian pahami tentang satu teori itu, dan bagaimana pengaplikasiannya di setiap karya skripsi kalian gitu. Jadi aku yakin setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda, setiap orang punya sesuatu hal yang bisa dibagikan secara ilmiah dalam karya mereka. Jadi aku rasa sesuatu hal itu tidak akan menyulitkan kalian gitu untuk menuliskan apa yang udah kalian pahami, apa yang kalian maksud untuk di dalam penerapan penelitian kalian gitu. Karena kan teori itu mendasari sebuah tulisan ya, untuk kita jadikan acuan untuk suatu fenomena gitu atau fakta sosial gitu. Nah, menurut aku ya pokoknya kalian sering paraphrasing, jangan sama persis dengan teori, ataupun kayak misalnya kalian lihat dari web ya gitu. Kadang aku juga suka lihat dari blogspot, tapi ini bukan untuk di copy paste, hanya sekedar untuk baca aja, baca kayak misalnya kalimat-kalimat apa nih yang biasanya bisa dipakai untuk istilahnya mengartikan satu kalimat teori itu ke dalam bentuk suatu kalimat teori yang baru tanpa mengubah artinya gitu. Itu maksudnya kita paraphrasing sendiri kan. Tapi kadang-kadang karena aku juga manusia gitu kan, nggak bisa langsung tiba-tiba oke dapat nih. Aku biasanya cari inspirasi dulu dari tulisan-tulisan orang di blogspot tentang teori itu, ataupun dari buku. Biasanya kan ada penjelasan yang lebih banyak, yang lebih panjang, itu bisa kalian jabarkan lebih banyak gitu. Jadinya itu nggak akan kena plagiarisme yang terlalu tinggi gitu, karena kan itu menuangkan pemikiran kita juga, pendapat kita, kemudian diadaptasi dari teori. Terus untuk skripsi kan juga ada pembahasan terkait dengan hasil penemuan lapangannya seperti apa. Tentunya itu akan membantu penulisan skripsi kalian, plagiarismenya tuh jadi rendah gitu. Jujur, ini bukan yang paling rendah, karena ada teman aku yang memang plagiarismenya tuh cuma 5% gitu. Dari ya kurang lebih hampir 120-an halaman gitu. Dan ini bisa banget kalian siasatin dengan cara seperti tadi gitu. Jangan asal copy paste dari website manapun, karena itu nanti akan terdeteksi gitu di plagiarism check-nya. Gitu kira-kira. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain, kalian boleh banget ya langsung di komen video ini. Dan kalau misalnya ini bermanfaat untuk kalian bisa banget buat like dan juga subscribe supaya nggak ketinggalan video aku berikutnya. Oke, see you!